tanggal 28 Maret 2024 akan diadakan sidang pertama kasus Jalan Cagak. Untuk itu, stay tune terus di Lacak. 29 Maret 2024 kami tim Monogram Production melakukan perjalanan dari Bekasi menuju Subang, Jawa Barat untuk menghadiri sidang kasus penghilangan nyawa terhadap almarhumah Ibu Tuti Suhartini dan Amalia Mustikaratu sekitar 1 jam lebih perjalanan dari Bekasi menuju Subang. Akhirnya kami sampai pada jam 9:20. Sesampainya di sana, kami langsung masuk dan meminta izin kepada pihak-pihak terkait yang dimana sudah ditetapkannya peraturan dan tata tertib apabila menghadiri sidang atau meliput di ruang persidangan. Dipikari Hari Rahmadani. Sidang kasus pembunuhan Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustikaratu dengan terdakwa Yosep Hidayah yang diprediksi bakal menarik perhatian masyarakat sehingga pengamanan diperketat. Ternyata sidang kasus Subang tersebut sama sekali tak dihadiri oleh masyarakat maupun keluarga korban. Meski sidang digelar secara terbuka, sama sekali tak menarik perhatian masyarakat. Bahkan sidang pun yang hanya membacakan dakwaan jaksa penuntut umum tersebut hanya berlangsung 1,5 jam dan berjalan lancar tanpa ada kendala apapun. Ratusan polisi yang berjaga di Pengadilan Negeri Subang terlihat santai, karena tak ada warga yang datang menyaksikan jalannya sidang perdana kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Bahkan di ruang sidang hanya dipenuhi oleh wartawan, YouTuber dan pihak kepolisian serta pihak dari kejaksaan. Tak terlihat sama sekali seorang pun keluarga korban datang menyaksikan jalannya sidang tersebut. Sebelumnya, saat rekonstruksi kasus Jalan Cagak tersebut disaksikan oleh ribuan orang. Namun saat sidang, yang menghadirkan terdakwa Yosep Hidayah yang tak lain suami dan ayah dari korban, tak menarik bagi masyarakat Subang. Dalam sidang tersebut, Yosep Hidayah selaku terdakwa datang dengan pengawalan ketat pihak kepolisian. Yosep datang ke PN Subang menggunakan mobil tahanan Kejaksaan Negeri Subang dengan memakai baju koko putih dan peci putih. Saat datang ke PN mengikuti jalannya persidangan, Yosep terlihat sangat kurus badannya dan juga terlihat lesu. Saat ditanya awak media terkait kabarnya selama ditahan di lapas kelas 2A Subang, Yosep hanya menjawab sehat. Tak ada kata-kata lain yang diucapkan oleh Yosep. Memasuki ruang persidangan, Yosep langsung duduk di kursi terdakwa, terlihat tampak lesu. Yosep hanya mendengarkan pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum selama 1,5 jam. Dalam sidang dengan agenda pembacaan dakwaan tersebut, pengacara Yosep mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan yang disampaikan para jaksa penuntut umum tersebut. Kami sangat keberatan dengan dakwaan dari JPU tadi,
Kami yakin semua dakwaan tersebut tidak benar dan hanya keterangan sepihak dari Danu. Dan saya meyakini Danu selama ini berbohong, kata Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosep Hidayah. Atas dakwaan tersebut kami kuasa hukum Pak Yosep Hidayah mengajukan keberatan atau eksepsi kepada majelis hakim dan meminta waktu 2 minggu untuk menyusun nota keberatan atas dakwaan jaksa tersebut. Kita hanya diberi waktu 1 minggu untuk menyampaikan eksepsi atas dakwaan yang dituduhkan ke Pak Yosep. Bukan kurangnya bukti ya, artinya bahwa memang mungkin nih penyidik menunggu momentum yang tepat saja begitu untuk bagaimana, karena ini perbuatan yang satu dengan yang lain ini terkait begitu ya, artinya momentum itu mungkin nanti akan disampaikan atau nanti akan dibuka pada saat yang tepat gitu oleh penyidik begitu. Kalau kami meyakini bahwa ketika orang ditetapkan statusnya sebagai tersangka, ada juga yang di situ sudah ditahan. Ini artinya bukan langkah hukum yang main-main gitu, apalagi kaitannya dengan pasal pembunuhan berencana yang ancaman hukumannya sampai dengan mati. Ini nasib orang gitu. Artinya ketika penyidik sudah menerapkan pasal tersebut gitu, artinya memang sudah cukup bukti untuk melakukan menetapkan orang sebagai tersangka. Nah, kaitan dengan masalah ditahan atau tidaknya yang sampai saat ini masih belum dilakukan, kembali lagi itu adalah hak prerogatif dari penyidik yang kami pun menghormati itu. Kemudian, sidang akan dilanjutkan minggu depan Kamis 4 April 2024. Demikian video kali ini, semoga kasus Rajapati Subang cepat selesai dan menemui titik terang. Kami segenap tim Monogram Production yang bertugas undur diri, jaga diri kalian, terima kasih.